Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu hadis. Kali ini kita akan membahas mengenai munkar dan ma'ruf, atau pembagian yang ketiga mengenai ta'nun fir rawi. Ya, kemarin sudah membahas mengenai maudu. Yang kedua itu ada matruk, dan sekarang adalah munkar dan ma'ruf. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Munkar menurut bahasa itu isim maf'ul dari al-inkar, kebalikan dari ikror. Ikror itu artinya menetapkan, sedangkan inkar itu mengingkarinya. Kalau secara istilah, munkar ini terdapat dua ta'rif atau dua definisi, dua pendapat. Yang pertama adalah hadis yang ketika dalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya parah atau fuhsyul ghalat, yang kedua itu banyak lalai, dan yang ketiga adalah nampak kefasikannya. Jadi kalau dari pengertian yang pertama, sebab hadis disebut dengan munkar adalah ketika rawinya satu fuhsyul ghalat, kedua ghaflah, dan yang ketiga adalah fasik. Jadi kalau rawinya rawinya memiliki salah satu dari tiga sifat ini, artinya kekeliruannya parah, banyak lalai, dan fasik, maka hadisnya disebut dengan hadis munkar. Nah, yang pertama adalah fuhsyul ghalat atau kekeliruannya parah. Maksud fuhsyul ghalat atau kekeliruannya parah di sini, ini hubungannya dengan hafalan si rawi. Jadi ketika rawi itu hafalannya tidak baik atau jelek, maka apa yang dia lafalkan atau apa yang dia hafalkan itu biasanya akan banyak salah. Gitu. Kalau kita menghafal dan kita belum terlalu hafal hal tersebut, maka ketika disuruh untuk nalar atau menghafalnya, maka akan banyak salah. Nah, itu maksudnya kekeliruannya parah seperti itu. Kan banyak e-nya gitu. Misalkan kita disuruh menghafal surat Al-Baqarah, karena belum terlalu hafal, maka akan kira-kira seperti ini. Zalikal kitabu lil muttaqin. Nah, itu kan banyak salah seperti itu yang maksud dengan fuhsyul ghalat. Yang kedua, lalai. Nah, lalai ini berhubungan ketika si rawi menerima hadis dari gurunya. Jadi ketika dia belajar kepada gurunya, dia lalai. Lalainya seperti apa? Contohnya mungkin dia sedang mengantuk gitu, sehingga banyak yang terlewat. Perkataan dari gurunya banyak yang terlewat. Atau mungkin dia sedang sakit, tidak enak badan, itu juga sama akan menyebabkan lalai, sehingga hadis yang dari gurunya itu banyak yang terpotong. Atau bisa jadi dia sedang izin ke belakang gitu, ke WC misalkan, seperti itu juga termasuk lalai ketika menerima hadis. Nah, karena kelalaian tersebutlah, maka hadis yang dia terima dari gurunya itu akan banyak yang terpotong, banyak yang salah. Yang ketiganya, nampak kefasikannya. Ini sudah jelas, fasik itu adalah ketika seorang rawi itu melakukan melanggar aturan yang dia tahu aturan tersebut. Itu yang dimaksud dengan fasik gitu. Nah, pengertian yang kedua dari munkar secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat atau thiqah. Jadi hadis yang dhaif bertentangan dengan hadis yang kuat. Nah, itu hadisnya disebut dengan hadis munkar. Nah, dari pengertian ini maka dari pengertian yang kedua ini akan ada dua hadis. Yang pertama, hadis yang munkarnya atau yang dhaifnya yang bertentangan dengan hadis yang sikotnya, ada hadis yang sikotnya. Nah, hadis yang sikotnya itulah yang disebut dengan hadis ma'ruf gitu. Hadis ma'ruf secara istilah itu adalah kebalikan dari hadis munkar, yaitu di mana hadis yang kuat bertentangan dengan hadis yang dhaif gitu. Jadi kalau hadis dhaif bertentangan dengan yang kuat, berarti kan ada dua hadis, ada hadis yang dhaifnya, ada hadis yang sikotnya. Nah, dua hadis ini bertentangan. Nah, hadis yang dhaifnya disebut dengan munkar, hadis yang sikotnya atau yang kuatnya disebut dengan hadis ma'ruf. Nah, contoh dari munkar
pengertian yang pertama. Itu menurut pengertian yang pertama. Ini adalah dari riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan atau dari sanad Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais. Gitu. Hadisnya kurul balha bit tamri fa inna ibna adama idza qalahu ghadiba syaitan. Makanlah oleh kalian kurma basah dan dengan kering, karena sesungguhnya ketika Ibnu Adam atau anak cucu Adam memakannya, maka setan akan marah. Nah, menurut An-Nasa'i, Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais ini adalah seorang yang solih atau seorang yang baik. Tapi dalam ilmu hadis kita mengenal bahwa baik saja tidak cukup. Harus apa? Harus hafalannya yang kuat. Nah, Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais ini bermasalah di hafalannya, sehingga dia fuhsul golat atau dia lalai gitu. Nah, karena dia fuhsul golat, maka hadisnya tidak diterima kalau dia menyendiri gitu. Kenapa kalau menyendiri? Karena dia masih orang baik gitu. Hanya bermasalah di hafalannya gitu. Itu contoh munkar dari pengertian atau definisi yang pertama. Nah, contoh munkar dari definisi yang kedua gitu. Dan juga contoh ma'rufnya. Nah, contoh munkar definisi yang kedua itu kan kebalikannya adalah ma'ruf. Maka biar jelas bisa dilihat hadis yang pertama atau yang munkar itu adalah hadis dari riwayat Abi Hatim dari sanadnya itu dari Hubayib bin Habib Az-Zayyad, dari Abi Ishaq dari Aizar bin Haris. Itu hadis yang munkarnya. Bisa dilihat di hadis yang ma'ruf itu dari Abu Bakar, dari Yahya bin Adam, dari Ammar, dari Abi Ishaq. Nah, Abi Ishaqnya ini kan sama gitu. Dari Abi Ishaq, dari Aizar bin Hurais sama. Anibni Abbasin qala. Ini juga Anibni Abbasin anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimunkar. Tapi kalau yang di ma'ruf itu setelah Ibnu Abbas itu tidak ada anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau yang hadis munkar, hadisnya disebut dengan hadis ma'ruf, di mana hadisnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengatakan anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang di hadis yang ma'ruf itu disebutnya hadis dengan hadis mauquf. Jadi ini hanya sampai kepada sahabat, siapa? Yaitu Ibnu Abbas. Jadi man aqama sholata wa ata zakat, kalau di hadis yang ma'ruf itu bukan perkataan Nabi. Man aqama sholat itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan dari Ibnu Abbas. Tapi kalau di hadis yang munkar, man aqama sholat, barang siapa yang mendirikan sholat, itu adalah perkataan dari Nabi. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya di sana. Nah, lalu bagaimana cara menentukan munkar dan ma'rufnya? Itu hadisnya sama gitu. Nah, di hadis yang munkar itu terdapat rawi yang bernama Hubayib bin Habib Az-Zayyad. Hubayib bin Habib Az-Zayyad menurut Abi Hatim dia orangnya munkar gitu. Atau dia orangnya lemah, do'if. Sedangkan di hadis yang ma'ruf rawi-rawinya tidak ada yang do'if gitu. Walaupun hadisnya hadis mauquf dari Ibnu Abbas, tapi rawi-rawi yang meriwayatkannya dari mulai Abu Bakar, Yahya, Ammar, Abi Ishaq, Aizar bin Hurais itu semuanya siqat atau semuanya kuat. Maka karena yang ini rawinya semuanya kuat, ini lebih kuat. Maka ini hadis yang mauquf ini lebih kuat daripada hadis yang ma'ruf. Kenapa? Karena hadis yang ma'ruf itu ada Hubayib bin Habib Az-Zayyad, dia seorang yang lemah atau do'if. Maka hadis yang do'ifnya disebut dengan munkar, hadis yang yang kuatnya itu disebut dengan ma'ruf. Sekian, terima kasih telah menyimak pelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan langsung di kolom komen atau di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.